Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil daripada Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-13. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat yang telah taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia mengutuskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita berdiam sebentar di hadapan Tuhan. Bapa, sekarang waktunya untuk kami mendengar pesan-pesan daripada firman-Mu. Kami memohon Roh Tuhan datang menolong kami, membuka hati kami, menolong kami untuk mengerti setiap patah perkataan pesan daripada firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, lindungi setiap kami yang ada di sini, supaya tidak ada satupun daripada perkataan firman-Mu diambil oleh si jahat, melainkan semuanya ditaburkan atas hati kami, dan ianya memberkati bagi kami semua, dan kami pulang dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Semua katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita akan melihat pengajaran daripada kitab Ibrani, dan kita masih lagi belajar daripada kitab Ibrani, dan petikannya diambil daripada pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13. Dan baru saja dibaca sebentar tadi, dan kita tidak usah mengulang membacanya, tapi kita akan melihat satu persatu daripada petikan-petikan tersebut. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, matlamat seri khotbah daripada kitab Ibrani ini sebenarnya mengenai hal pertumbuhan rohani kita di dalam Kristus,
Yang pertama untuk mengenali dan lebih mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan penebus kita. Dan yang kedua, supaya kita tidak akan mengabaikan keselamatan yang kita sudah kecapi dalam hidup kita bila kita menjalani kehidupan harian kita. Nah, mari kita melihat secara khusus dalam ayat yang kedua, pasal 12, ayat yang kedua. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin, maksud di sana merintis, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kita tahu bahwa keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma atau kasih karunia daripada Allah sendiri. Nah, bukan usaha kita, bukan dengan kemampuan kita. Alkitab menjelaskannya seperti ini di dalam Efesus pasal kedua ayat 8 hingga ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini adalah pengertian kita bagaimana kita diberi jaminan keselamatan daripada Tuhan. Semuanya itu dimungkinkan oleh anugerah daripada Tuhan. Sebab di dalam ayat yang kedua, yang memimpin atau yang merintis iman kita itu adalah daripada Tuhan sendiri. Nah, saudara, mari kita melihat lebih lanjut bagaimana Yesus merintis iman kita. Yesus adalah perintis iman kita, dan itu kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh kerana penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Nah, ada dua perkara kita lihat dalam petikan ini. Yang pertama, Yesus sebagai perintis iman kita, Ianya lebih dari sekadar teladan untuk dicontohi. Maksudnya Dia perlu hidup bersama-sama dengan manusia untuk memulihkan umat manusia. Dia datang, Dia lahir sebagai seorang manusia, dan Dia bergaul di antara manusia pada waktu itu. Dan hari ini kita juga percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kehadirannya itu sangat penting untuk mengerti, merasakan, mengalami apakah pengalaman-pengalaman manusia itu. Dan ini adalah sungguh adil untuk kita semua. Lalu yang kedua, Dia harus menjadi manusia supaya menderita maut, dan dikatakan di sana supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami ataupun merasakan sendiri maut bagi semua orang. Nah, inilah yang peranan yang diambil oleh Tuhan Yesus untuk menggantikan tempat kita yang seharusnya kita dihukum karena dosa-dosa yang dibuat
oleh tiap-tiap orang. Alkitab jelas mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa itu adalah maut. Nah, untuk menyelamatkan tiap-tiap kita, penyelamat itu harus mengerti dan berada di tempat orang yang diselamatkan. Maka sebab itu, kalau kita ini harus mati karena dosa, maka Yesus sebagai penyelamat, dia harus mati di atas kayu salib. Nah, Mesias yang menderita mungkin boleh diterima dan masuk akal bagi kebanyakan orang Kristen hari ini. Meskipun ada juga yang mengatakan itu tidak mungkin. Bagaimana seorang penyelamat harus mati? Dan kebanyakan pemikiran kita ini itu dipengaruhi oleh film-film. Kalau hero dalam film itu mati, itu bukan film yang bagus. Biasanya bintang dalam film itu dari permulaan dia menang terus dan penutupnya heroinnya itu ataupun hero-nya itu dia harus menang. Nah, ini baru film yang bagus. Dan ini cukup mempengaruhi pikiran kita. Dan kita melihat, kita memandang Yesus dengan tafsiran menurut pengalaman kita ataupun pengertian kita secara manusia. Tetapi tidaklah demikian. Dengan hikmat daripada Tuhan, penuh kasih karunia. Saya mau gambarkan seperti begini, dan saya sudah beritahu contoh ini. Seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya. Bila anaknya jatuh di lubang yang penuh dengan najis ataupun kotoran, bapak itu tidak akan berteriak dari atas lubang itu. Kenapa kamu jatuh ke bawah? Berusaha naik. Nah, seorang bapak yang baik tidak bercakap demikian. Tetapi dia tidak menghiraukan lagi keadaan siapa dia. Dia langsung turun di mana anak itu terjatuh. Dia tidak ambil peduli kotoran itu. Dia mementingkan keselamatan anak itu. Dan bapak itu langsung terjun ke lubang itu dan dia selamatkan anaknya. Nah, demikian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela bersama-sama dengan manusia yang berdosa, tetapi cuma satu perkara, dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berdosa. Ada amin? Nah, saudara yang dikasih dalam Kristus, Mesias yang menderita mungkin tidak dapat diterima oleh kebanyakan manusia, tetapi ada juga seperti kita orang yang percaya. Kita menerima karena ini adalah hikmat penyelamatan daripada Tuhan kita sendiri. Lalu yang berikutnya, ketaatan Yesus harus diuji supaya terbukti sempurna sebagai perintis iman. Maksudnya, Yesus sebagai anak yang taat harus terbukti sempurna sebagai perintis iman. Jadi kalau Yesus ini menjadi sandaran, tempat kita berpaut untuk memiliki hidup yang kekal, untuk tempat kita menyatakan iman kita, dan iman kita itu diperhitungkan sebagai suatu kebenaran, maka Yesus ini harus diuji ketaatan dia. Dari ketaatan kepada ketaatan yang terbukti sempurna. Nah, saya ambil contoh yang sederhana. Saudara memiliki emas, jungkung emas. Kata saudara, emas ini adalah asli. Ya, emas itu adalah asli, tulin. Maka untuk membuktikan bahwa emas ini tulin, maka harus diuji. Dan biasa, saudara, kalau kamu pergi ke tukang emas ataupun kedai emas, tukang itu dia akan bakar itu emas. Waktu saya buat cincin perkawinan ya, ini di tangan saya ini ya, ini dibakar. Dan tukang emas itu baru diangguk-angguk kepalanya. Ya,
ini emas tulin. Dari yang tulin diuji supaya ternyata itu tulin. Nah, sama dengan Yesus. Yesus ini taat kepada Bapaknya. Dia diuji dari ketaatannya menjadi taat yang sempurna, supaya dia layak menjadi perintis iman. Nah, saudara yang dalam Kristus, mengapa demikian? Sebab Adam, manusia yang pertama, dia gagal mentaati perintah Tuhan. Dia gagal setia kepada Tuhan. Dia mengikuti apa kata istrinya, Hawa. Dan Hawa, dia mengikuti apa kata si iblis. Sedangkan Tuhan sudah mengingatkan jangan sekali-kali memakan buah di Taman Eden itu. Itu perintah. Tetapi manusia yang pertama gagal. Mereka tidak mentaati firman Tuhan. Demikian juga orang Israel. Mereka sudah melihat banyak mukjizat di padang gurun. Ketika mereka dibawa keluar daripada Mesir. Mereka diberikan 10 hukum sebagai panduan bagi mereka. Untuk mengenal siapa Allah. Untuk bersekutu kepada Allah mereka. Tetapi mereka gagal. Mereka memberontak di padang gurun. Sebab itu, generasi yang pertama yang keluar daripada Mesir, 40 tahun berkeliling di padang gurun. Dan tidak ada yang dibenarkan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, ini menjadi peringatan kepada kita. Entah berapa lama kita menjadi orang Kristen, jangan sekali-kali kita pernah menjadi pemberontak. Ngeri. 40 tahun keliling-keliling di padang gurun. Ini sudah keluar daripada Mesir. Sudah menikmati banyak pertolongan daripada Tuhan. Sudah melihat mukjizat-mukjizat di padang gurun. Seperti mana yang pernah saya katakan, pada waktu siang ada tiang awan, pada waktu malam ada tiang api. Dan itu menandakan kehadiran Tuhan. Tetapi pemberontakan masih terjadi di kalangan orang Israel pada waktu itu. Nah, demikian juga hari ini. Kita pun mengalami kegagalan. Tidak dapat berdiri sendiri. Kita memerlukan pertolongan. Kita memerlukan ada orang yang menuntun kita. Yang merintis iman kita. Tempat untuk kita berpaut, berpegang. Tempat untuk kita ikut menjadi landasan iman kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan rohani kita. Sehingga kita ini nyata benar di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini manusia seringkali gagal karena keiguhan. Nah, ini termasuk saya sendiri. Kita gagal karena kemampuan-kemampuan kita dan kita bersandar kepada kemampuan itu. Karena pencapaian-pencapaian kita bersandar kepada pencapaian itu. Dan kita mulai menjarakan jauh daripada Tuhan. Saudara yang dalam Kristus, apa yang kita dengar, saya tidak berbuat apa-apa pun sebagai orang Kristen. Saya masih mampu untuk melakukan sesuatu. Ya benar, kita berusaha itu penting. Tetapi sebetulnya ini adalah kata-kata seorang yang iguh di hadapan Tuhan. Dan ini adalah kegagalan. Kegagalan sebagai seorang manusia. Dan karena kegagalan ini, maka kita tidak akan dapat mencapai kehidupan yang seperti mana yang Tuhan kehendaki. Orang Israel gagal di padang gurun selama 40 tahun. Tidak dibenarkan masuk ke tanah perjanjian
demikian juga bila kita gagal dalam menjalani iman kita, maka tidak ada janji bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal. Melainkan kita tetap percaya di dalam Tuhan Yesus dan terus-menerus percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, apakah artinya ini untuk kita semua? Allah sendiri datang untuk memimpin kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, ini rencana Allah. Bapa kita di surga tidak pernah merencanakan sesuatu yang celaka bagi manusia. Dia merencanakan daripada kemuliaan kepada kemuliaan. Bersama-sama dengan saya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. 1, 2 mula. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sekali lagi, maksudnya Bapa kita di surga tidak ada rencana kecelakaan kepada manusia itu. Tetapi manusia gagal. Manusia diberi kebebasan untuk membuat keputusan. Dan itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Dan mereka salah membuat keputusan. Dan sampai hari ini, manusia menginginkan kebebasan. Tetapi ada waktunya juga salah membuat keputusan. Dan jatuh di dalam kesalahan. Dan daripada kesalahan, sehingga kepada sifat dosa itu sendiri. Saudara, walaupun demikian, Tuhan tidak gagal dalam rencananya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan itu. Sebab apabila manusia itu telah berbuat dosa, itu yang merusakkan hubungan manusia itu dengan Tuhan. Dan manusia berusaha untuk memulihkan hubungan itu, tetapi ternyata gagal. Dan itu sudah teruji, itu sudah ternyata. Sekalipun ada 10 hukum, tetapi manusia masih gagal. Bahkan 10 hukum itu menyatakan siapakah manusia itu. Manusia itu lemah. Dia tidak mungkin dapat mencapai untuk kembali ada hubungan yang baik dengan Allah. Itu tidak mungkin bagi manusia. Maka sebab itu Allah sendiri datang untuk menolong manusia yang sangat dikasihinya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, itulah apa yang Tuhan perbuat dalam sejarah pernyataan Tuhan, baik kepada tuku-tuku iman seperti Abraham, dan sehinggalah kepada bangsa Israel, dan sehinggalah kepada kelahiran umat yang baru setelah hari Pentakosta. Saudara dalam Kristus, Tuhan menginginkan pemulihan hubungan itu. Allah berinisiatif sendiri memulihkan hubungan itu kepada manusia melalui kematian Yesus di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, dan sesudah dia naik ke surga, dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku meminta kepada Bapa seorang penolong pribadi yang mengerti perasaan kita, yang mengerti keperluan kita. Lebih daripada kita mendengar, dia langsung mengerti isi hati kita. Dan itulah Roh Kudus. Roh Kudus ingin bersama dengan kita, menyertai kita. Dalam pujian penyembahan tadi, saya merasakan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ada amin? Dia adalah pribadi. Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kata Paulus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang. Nah, inilah yang terjadi kepada umatnya, kaum ketebusan milik kepunyaan Tuhan. Kita yang sudah dipulihkan hubungan itu. Kristus yang menjadi jembatan pemulihan hubungan itu. Kita dicipta menjadi satu ciptaan yang baru. Hidup kita yang lama itu sudah berlalu. Ada amin. Kadang-kadang bila kita membaca Alkitab atau kita membuat renungan firman Tuhan atau kita membuat pelayanan, mungkin terlintas di dalam pikiran kita dituduh, oh kamu itu tidak layak. Dulu kamu ini seorang yang tidak baik. Kalau pencuri mungkin dituduh sebagai pencuri. Kalau seorang pemabuk mungkin dituduh sebagai pemabuk. Ya mungkin itu benar, pernah terjadi. Tapi kan saudara sudah bertobat. Saudara sudah mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melalui firman-Nya sudah menyatakan bahwa setiap orang yang mengakui dosanya, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Ada amin. Dan Tuhan itu dipercayai. Ada asasnya untuk mengampuni kita semua. Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia memikul hukuman dosa itu di atas kayu salib. Dan melalui ini, maka kata Rasul Paulus, kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang kita miliki hari ini, hidup yang kita jalani adalah yang baru di hadapan Tuhan. Sebab kita bukan memiliki iman yang rapuh tanpa asas, tanpa kita berpaut. Tetapi kita memiliki iman yang sudah dirintis oleh Tuhan sendiri. Dan pembenaran itu ada pada kita. Karena Yesus yang adalah tempat kita untuk dibenarkan. Tempat untuk kita berpaut, tempat kita berpegang dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Nah sekali lagi, ini bukan karena usaha kita. Ini bukan karena pekerjaan kita. Tetapi ini adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi saudara, tidak ada alasan kita bangga sebagai orang Kristen, bangga tanpa ingat kepada Tuhan, tanpa bersyukur kepada Tuhan. Tapi berbanggalah di dalam Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ada amin. Yang berikutnya, yang kedua, penyempurnaan iman kita. Seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, umat dalam perjanjian lama, mereka gagal. Dan kemudian beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga ada yang menjadi contoh, tetapi ada juga yang gagal di dalam iman mereka. Dan tanpa pertolongan, itu tidak mungkin ada pemulihan kepada manusia dan kemudian menjadi berkat. Abraham contohnya. Abraham seorang yang beriman. Tetapi dia juga pernah gagal di dalam imannya. Dan salah satu contoh ialah dia khawatir. Apakah Tuhan melaksanakan janjinya bahwa dia ada keturunan? Kan Abraham sudah lanjut usia. Istrinya mandul. Dan sudah lanjut usia. Dari mana mereka mendapatkan keturunan? Seperti mana yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Abraham diingatkan mengenai janji ini. Dan kemudian dia dikuatkan dan diteguhkan imannya. Dan percaya pada suatu saat nanti dia akan mendapatkan seorang anak. Dan menurut saya, kelahiran anaknya ini, Ishak,
itu adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Kalau menurut secara biologi ya, kalau sudah menopause, sudah lanjut umur, itu mana mungkin ada anak? Itu tidak mungkin. Tetapi janji Allah itu tidak tergantung dalam apapun keadaan situasi. Tuhan boleh melaksanakan janjinya. Tuhan memungkinkan iman yang tidak sempurna menjadi sempurna. Dan sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham dan imannya kepada janji Tuhan itu, maka Abraham itu diperhitungkan sebagai bapa untuk segala bangsa. Nah, demikian juga hari ini. Iman kita itu diperhitungkan sebagai yang benar karena kita percaya kepada Yesus yang merintis dan menyempurnakan iman itu. Nah, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 dan ayat 13e. Bersama-sama baca dengan saya. 1, 2 mula. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, penyempurnaan iman di sini ialah oleh Yesus Kristus sebagai perintis iman itu dan membela kelemahan-kelemahan iman kita. Yesus bukan saja pembela iman kita, tetapi Dia juga pembela perjalanan kehidupan harian kita. Dan juga penyelesaian perjalanan rohani kita. Nah, Paulus menulis perkara ini di dalam surat-surat penggembalaannya. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Mari saya baca. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya ulangi, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu menyertai kita, menyertai di dalam pekerjaan kita, menyertai di dalam usaha-usaha kita. Bila kita beriman, maka Tuhan memberkati kita, menyertai kita di dalam kehidupan harian kita. Lalu dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berikutnya, kita ini dikhususkan untuk tujuan tertentu. Nah, apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita ini tergulung dalam keluarga Allah yang sama. Yesus yang kudus, yang mengkhususkan dirinya untuk tujuan tertentu, yaitu untuk menjadi perintis dan penyempurna iman kita. Menguduskan manusia, lalu menyelamatkan mereka yang percaya, dan mengkhususkan diri mereka untuk dirinya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, inilah rancangan Allah merintis iman supaya kita dipilih dan dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan akhirnya kita ini
bukan milik siapa-siapa. Tetapi kita ini adalah kepunyaan Allah, bahkan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ada amin? Nah, katakan kepada kawan kamu di kiri kanan, kamu adalah anak-anak Allah. Ya, bila saya mengerti apa itu maksud anak-anak Allah, saya sangat senang. Sebab bila kita ini disebut anak-anak Allah, kita ini benar-benar milik kepunyaan Tuhan. Menjadi anak maksudnya mempunyai hak. Bapa yang kita sebut itu adalah Allah. Dia punya hak. Dia punya surga. Dan surga itu adalah hak Allah. Di surga itu ada banyak rumah. Dan Yesus pernah berkata, aku akan kembali ke surga dan menyediakan tempat bagimu. Maksudnya dia membina rumah-rumah di surga untuk kediaman kita. Dan kita berhak untuk diam di surga, bersekutu dengan Bapa kita di surga. Dari kemuliaan dan kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Ada amin. Dan siapakah yang berhak? Mereka yang disebut sebagai anak-anak. Dan saya dengan saudara adalah anak-anak Allah. Hubungan itu sudah dipulihkan karena Kristus sudah merintis. Dan iman itu dibenarkan kepada kita karena kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi dalam Kristus. Demikian juga kalau surga itu menjadi hak kita sebagai anak-anak Allah, maka berkat-berkat dari surga itu juga menjadi hak saya dengan saudara. Ada amin. Kita punya hak menjalani hidup kita dengan penuh keberkatan daripada Tuhan Allah. Nah, inilah iman yang kita jalani di dalam kehidupan harian kita. Kita dikuduskan untuk khusus menjadi milik kepunyaan Tuhan untuk tujuan tertentu. Kita bukan hanya diberkati, tetapi juga kita dipakai untuk menjadi saksi bagi Tuhan kepada orang lain. Jika kita memperhatikan dengan teliti, fokusnya bukan perbuatan pengudusan manusia. Tetapi fokusnya di sini adalah hubungan antara Allah yang menguduskan manusia dengan manusia yang berdosa yang dikuduskan bagi Allah. Jadi maksudnya begini. Pengudusan itu adalah jalannya Tuhan. Pemulihan itu adalah jalannya Tuhan. Supaya manusia itu dilayakan menurut kasih karunia Tuhan. Apa yang penting di sana ialah bagaimana kita boleh bersekutu semula dengan Tuhan. Dan kita lihat kembali di Taman Eden. Tujuan Tuhan menciptakan Taman Eden bukan untuk Taman Eden. Tetapi supaya manusia itu ada di Taman Eden dan Allah bergaul kepada manusia di Taman Eden. Dan itu yang penting bagi Tuhan. Dia mau bergaul dengan manusia itu. Nah, demikian juga untuk kita. Yesus yang mati di atas kayu salib, itu adalah rencana Tuhan. Bagaimana kita dipulihkan. Dan ada jalannya untuk kita dibenarkan dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa yang penting di sana ialah manusia itu kembali kepada Allah. Bergaul semula dengan Allah. Seperti cerita seorang anak yang meninggalkan bapaknya. Dalam kitab Lukas, seorang anak yang hilang. Anak ini dia membawa harta benda milik kepunyaan bapaknya. Dia pergi ke tempat yang jauh. Dia berfuya-fuya. Dia berbuat dosa
Tetapi syukur anak ini dia sedar, lepas itu dia ingat bapaknya, kemudian dia kembali kepada bapaknya, ya. Dan bapaknya melihat anak ini dari jauh, kemudian dia berlari, dia mendapatkan anaknya. Ya. Nah, dalam kebudayaan orang Yahudi, berlari itu bukan senang, sebab mereka pakai jubah. Ya. Nah, setiap kali kami memakai jubah, itu bukan senang untuk lari itu. Tapi menurut dalam perumpamaan ini, bapak itu dia berlari, dia menyambut anaknya. Itu maksudnya dia singkapkan kain di kakinya itu. Dan itu bukan sesuatu yang lazim bagi orang Yahudi. Itu perkara yang tidak sopan. Kalau dia singkapkan itu kain, lalu lari. Tidak mungkin itu. Tetapi bapak ini berlari. Karena dia mementingkan persekutuan dengan anaknya yang bungsu, yang hilang ini. Jadi melalui perumpamaan ini, kita nampak hati seorang bapa, yaitu Bapa kita di surga. Keinginannya di sana ialah ingin bersekutu dengan manusia. Kalau Adam gagal bersekutu dengan Tuhan, tetapi Tuhan pulihkan supaya manusia itu kembali bersekutu dengan Tuhan. Nah, demikian juga hari ini. Hari ini kita datang beribadah di gereja ini karena kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Ada amin? Bapa ada hadir di tengah-tengah kita. Dan inilah kerinduan Tuhan kita bila kita selalu bersekutu dengan Dia. Saudara yang dikasih dalam Kristus, ianya adalah kasih karunia Allah. Karena karya keselamatan Yesus di atas kayu salib disempurnakan dan aktif dalam kehidupan kita. Seperti kata Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih dalam Kristus, bagaimanakah kita harus meresponi kebenaran ini? Nah, fokus kita ialah kita memandang kepada Yesus dan belajar daripada Dia. Meskipun Dia adalah perintis dan penyempurna iman, namun kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dia bersungguh-sungguh dan menjalani apa yang Dia katakan. Maka sebab itu, demikian juga kita. Kita harus selalu berusaha untuk mengakalkan hubungan kita bersama dengan Allah. Kalau Yesus menjadi perintis, menjadi contoh ataupun teladan sebagai manusia yang selalu bersekutu dengan Bapaknya. Masih ingat ketika Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa, Yesus maju sedikit daripada murid-muridnya, Dia sujud dan Dia berdoa. Dan selalu Alkitab mencatat Dia mengambil masa untuk bersendirian bersama dengan murid-muridnya. Bahkan Dia sendiri untuk bersekutu dengan Bapaknya. Dia berdoa. Dia berdoa. Tetapi pernah juga murid-muridnya ketika Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur. Ya. Nah, saya tidak tahu kalau ada doa di gereja, pemimpin doanya di sini berkubar-kubar berdoa, tapi kamu abinya sudah selesai. Ya, saya tidak mau menghakimi, tapi saudara yang tahu. Ya. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Yesus. Katanya, saya ulangi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini ada tugasan yang tertentu bagi Yesus. Tetapi untuk kita pun ada tugasan kita. Seperti mana yang disebutkan tadi, yaitu kita bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana bersekutu dengan Tuhan?
Ya, ini sudah berulang-ulang disebut, yaitu kita berdoa dan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti minum air dan makan. Nah, makanan itu banyak jenis ya. Ada dukubai, ada apa lagi? Duku asu pun mungkin ada. Yo. Bu apa itu? Nasi kan? Nah, kalau airnya air suam. Nah, jadi ada dua elemen di sini ya, air dan makanan. Nah, kalau dua elemen ini penting untuk kesehatan kita. Apa yang penting makanan itu sehat ya. Airnya pun sehat. Kalau di kampung kami itu ada air yang sehat, ada juga air yang memudaratkan ya. Nah, mereka mau yang pahit-pahit sedikit. Nah, kamu pahamlah apa yang pahit-pahit itu ya. Nah, itu minuman yang tidak berapa sehat. Ya. Tapi apa yang kita mengerti di sini ialah kita memerlukan makanan dan minuman. Jadi sama. Dalam hubungan kita kepada Bapa kita di surga, ialah kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan harian kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kita lakukan itu untuk meneruskan kehidupan harian kita. Sementara kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, saya mau menyebut perkara ini dan bukan untuk menakut-nakutkan kita, tetapi untuk siap siaga. Selalu bersedia. Seperti peringatan Tuhan Yesus, kedatanganku umpama seperti pencuri yang tidak diketahui. Nah, apa yang saya mau katakan di sini ialah apa yang berlaku dalam situasi sekarang ini. Di mana-mana ada gempa bumi. Dan kita mendengar berita baru-baru ini seperti di Syria dan umpamanya. Gempa buminya begitu dahsyat sekali. Dan kemungkinan di tempat kita, ya, mungkin kita merasa aman. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada hari esok dan lusa. Kita tidak tahu. Apa yang jelas dalam Alkitab itu semakin digenapi. Nubuatan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang berlaku. Seperti kelaparan, penyakit, itu sudah terjadi. Gempa bumi itu sudah nyata terjadi. Maka sebab itu untuk kita menjalani kehidupan harian kita itu sangat penting. Apakah kita bersedia ataupun tidak. Saudara yang dalam Kristus, iman Tuhan sudah rintis. Iman Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk dibenarkan secara cuma-cuma. Karena Kristus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Apalagi yang Tuhan mau sediakan untuk kita. Apalagi yang kita mau tunggu daripada Tuhan. Tuhan sudah sediakan semuanya. Saya ulangi, Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah naik ke surga. Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Apalagi yang kita mau daripada Bapa, melainkan kita setia dan setia dan setia dan setia kepada firman-Nya dan setia menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, setia untuk menunggu bukan bermalas-malas. Sekali lagi, setia untuk menunggu kepada Tuhan ialah kita setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada amin. Akhir sekali saudara yang dikasihi dalam Kristus, untuk kita berusaha dan mengakalkan hubungan dengan Tuhan itu sama seperti dengan telepon pintar kita hari ini, yaitu sementara kita berhubungan dengan orang lain, ya,
Jangan biarkan himpun kita itu semakin rendah kuasa baterainya. Kalau sudah ada signal mode kuasa rendah dan kita tidak ambil peduli, kita terus berhubungan dengan orang lain, ada waktunya tiba-tiba akan mati. Dan ini pernah saya alami. Saya sedang bertelepon dengan adik-adik saya, sudah ada signal mood kuasa rendah. Maksudnya baterai handphone Anda itu sudah kurang. Tapi saya tidak ambil peduli, saya telepon saja. Telepon, tiba-tiba mati, putus hubungan. Demikian juga saudara dalam kehidupan harian kita. Jangan biarkan iman kita itu semakin lemah. Kalau sudah rasa lemah, mari datang di hadapan Tuhan. Minta kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita tidak boleh menghidupkan keupayaan penuh yang Allah sudah sediakan untuk kita. Jika kita terputus hubungan dengan Dia. Maksudnya, kalau kita sudah jatuh lemah di dalam iman kita, maka itu menjadi satu kesusahan untuk kita. Maka marilah kita memperhatikan nasihat daripada firman Tuhan, yaitu kita selalu bersekutu, saling mendorong antara satu dengan yang lain, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sebab kita sudah miliki iman yang sudah dirintis oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang terakhir, mari kita membaca Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama, 1, 2 mula. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini adalah kata-kata yang berbeda daripada kata-kata Nabi sebelumnya. Yeremia tidak pernah berkata demikian. Yehezkiel tidak pernah berkata demikian. Sekalipun Bapak Abraham tidak pernah berkata demikian. Sekalipun Musa tidak pernah berkata demikian. Hanya Yesus yang berkata demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya di sini ialah Kristus mempunyai asas untuk berkata demikian. Dia setia kepada Bapanya sehingga dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia layak menjadi penebus. Dia layak menjadi pembela bagi kita. Dia layak sebagai juru selamat. Maka sebab itu dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pagi hari ini, petang hari ini, mari kita mengimbau hidup kita selama ini. Kepada siapa kita ikut? Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tidak ada jalan di dunia ini yang mempunyai kepastian untuk memiliki hidup yang kekal. Dengan kata yang lain, tidak ada jalan di dunia ini yang pasti menunjukkan dengan jelas bahwa saudara akan masuk ke surga. Selain daripada satu-satunya jalan ini, yaitu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau katakan di sini, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sudah merintis satu jalan. Iman. Dan ikutilah iman itu. Percayalah kepada Yesus. Maka saudara akan mencapai tujuan Bapa kita di surga dan tujuan kita untuk hidup. Yaitu kita akan bertemu kembali, bersekutu bersama-sama dengan Allah dari kemuliaan
kepada kemuliaan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau sudah menyatakan lewat firman-Mu bahwa Yesus adalah perintis iman kami. Semuanya pernah gagal. Musa pernah gagal. Para nabi-Mu pernah gagal. Tetapi Engkau menyatakan diri-Mu sendiri. Yesus yang hadir di tengah-tengah kami, anak-Mu yang tunggal, telah merintis iman bagi kami. Supaya itu menjadi jalan bagi kami. Dianugerahkan hidup yang kekal. Dianugerahkan hidup yang diberkati oleh Tuhan secara cuma-cuma. Bapa, tolong kami supaya kami mengerti iman yang dirintis ini, supaya kami tidak mengalih kepada iman yang lain atau kepada kepercayaan yang lain, melainkan hanya satu-satunya mau mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Semua katakan amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada